Baik, Ibu Bapak, saudara-saudariku sekalian yang terkasih di dalam Kristus, salam jumpa dan salam kenal untuk semua. Saya Pastor Charles Loyak dari Ordo Salib Suci OSC, ada teman kami di Medan, juga di Jakarta dan di Bandung melayani umat di sana. Saya berasal dari Flores Timur, Pulau Adonara yang kemarin kena bencana itu. Saya anggota Ordo Salib Suci, sekarang ini bertugas di Keuskupan Bandung, di Paroki Kristus Raja di Karawang. Saya kira itu perkenalan pendek ya. Makasih Pastor. Oke. Saya boleh lanjut ya. Sila Pastor. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita dalam doa novena ini. Terima kasih kepada Ibu Regina Gunawan yang mengundang saya untuk men-sharingkan iman saya dalam renungan sederhana malam hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Robert Pasaribu yang memandu acara kita malam hari ini. Saya juga berterima kasih untuk Ibu Odilia di Bandung yang menghubungi saya pertama kali untuk bisa ambil bagian dalam tugas pelayanan ini. Moga renungan sederhana ini bisa membawa manfaat bagi penghayatan iman di dalam hidup kita masing-masing. Saudara-saudariku sekalian, kita bersama-sama sedang berdoa novena Roh Kudus pada hari kedua saat ini. Saya ajak kita bersama-sama merenungkan tema ini. Berdoa itu bukan membujuk Tuhan, tetapi semata-mata mengakui kehendak-Nya. Menurut keyakinan saya, itulah berdoa yang benar. Berdoa berdasarkan motivasi yang tepat. Berdoa berdasarkan ajaran Roh Kudus. Dalam Injil Yohanes yang tadi kita sudah bacakan, kita sudah dengarkan, saya minta perhatian saudara-saudari khususnya pada ayat ke-23 dan ke-24. Yesus katakan kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu di dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Dua ayat itu yang saya ajak kita untuk secara khusus merenungkannya. Meminta adalah wujud atau intensi doa yang paling biasa dan paling banyak kita doakan, entah secara pribadi atau bersama di dalam misa-misa kudus di gereja. Sedangkan wujud atau intensi syukur terasa sangatlah kurang. Tidak apa-apa, sebab Yesus sendiri yang mendorong kita untuk meminta kepada Bapa-Nya dalam nama Dia. Meminta apa saja. Nampaknya ruang dan kesempatan sangat besar diberikan Yesus bagi kita untuk meminta. Meminta apa saja kepada Bapa-Nya di dalam nama Dia. Dan dijamin akan diberikan kepada kita apa yang kita minta itu. Mintalah, maka kamu akan menerima. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Juga kata-kata Yesus di dalam Matius pasal 7 ayat 7-8. Dan kalau kita saat ini masing-masing boleh ingat dan hitung-hitung, sudah puluhan malahan ratusan kali kiranya kita telah berdoa
telah meminta sesuatu kepada Tuhan, entah pribadi atau bersama. Sudah banyak kita meminta. Tetapi tadi Yesus katakan di ayat ke-24 tadi, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Apakah permintaan kita yang banyak selama ini tidak sampai ke tujuan? Apakah ada masalah dengan doa-doa kita selama ini? Atau apakah beberapa dari kita memang jarang sekali meminta, jarang sekali berdoa? Mereka hanya berdoa di saat sungguh-sungguh kepepet saja. Mereka hanya membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam situasi darurat. Di saat dirinya atau anggota keluarga berada di ICU rumah sakit yang menurut dokter sakitnya susah disembuhkan. Ataukah seperti kata Rasul Yakobus, karena kamu salah berdoa. Itu Yakobus 4 ayat 3. Apakah kita atau beberapa dari kita ini salah berdoa atau berdoa tapi tidak secara benar? Mari saudara-saudari, 1-2 pertanyaan ini perlahan-lahan kita coba menjawabnya. Haruslah kita sadari dan terus ingat bahwa kita ini bukan malaikat, tetapi manusia penuh kerapuhan dan kekurangan. Kelemahan kita juga nampak dalam hal pengungkapan dan penghayatan iman kita, lebih khusus lagi di dalam hal berdoa. Roh Kudus yang sedang kita mohonkan bantuannya dalam doa novena Roh Kudus hari kedua ini, menurut Rasul Paulus, Roh Kudus itu dapat membantu kita mengatasi kelemahan kita. Rasul Paulus menulis begini, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Saudara-saudari, kelemahan kita itu bisa bermacam-macam, tidak hanya satu. Kelemahan fisik, sakit, penyakit juga macam-macam. Dan kelemahan mental kita juga tidak hanya satu, seringkali beberapa, lebih dari satu. Belum lagi pelbagai masalah datang dan pergi, menghadang hidup kita, menghadang rumah tangga kita. Hal-hal itu semua tentu saja sangat menantang kita untuk bisa berkonsentrasi di dalam berdoa, juga membaca dan merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan, di dalam kondisi yang seperti ini, Roh Kudus itu menurut Rasul Paulus membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita ini. Saat-saat di mana kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Coba bayangkan sejenak, saudara-saudari, seperti apakah doa seorang ibu janda namanya Monica, mamanya Santo Agustinus dari Hippo.
Afrika Utara. Ibu Monika itu lahir dan tinggal di Tagaste, Afrika Utara. Maka boleh dikata Ibu Monika seorang wanita kampung. Doa-doanya kepada Tuhan bagi putranya Agustinus yang hidupnya ketika itu jauh dari Tuhan, kacau balau, tidak beraturan, sangat bandel. Saking kacau balaunya, sampai Agustinus mempunyai seorang anak di luar nikah. Bayangkan, seperti apakah doa-doa Ibu Janda Monika itu bagi anaknya Agustinus. Seperti apakah permintaan Ibu Monika kepada Tuhan setiap hari terus-menerus supaya putranya itu bisa bertobat, bisa kembali lagi pada Tuhan, pada jalannya. Tertulis di dalam catatan gereja bahwa Agustinus itu akhirnya sungguh bertobat. Malahan selanjutnya ia menjadi imam. Kemudian ia menjadi uskup. Selanjutnya ia menjadi seorang pujangga gereja, pembela iman yang sangat dikenal di zamannya. Maka doa ibunya, Ibu Monika, telah didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, seperti apakah doa-doa Ibu Monika itu? Saya bayangkan doa Ibu Monika itu kebanyakan tanpa kata, tetapi penuh dengan air mata kepedihan. Doa-doa Ibu Monika tanpa buku dan tanpa teks, apalagi diawali dan diakhiri dengan lagu pujian. Doanya tidak disusun terlebih dahulu dalam catatan yang rapi tanpa kesalahan, dengan bahasa yang harus menggugah dan membujuk hati Tuhan. Supaya doa itu ketika dibacakan dari atas mimbar, doa itu akan didengar dan dikabulkan Tuhan. Tidak demikian, saudara-saudariku sekalian. Ibu Monika percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, bahwa Tuhan sudah tahu seluruh isi hatinya dan isi pikirannya. Tuhan tahu jauh lebih baik daripada Monika sendiri tahu masalahnya. Sebab Tuhan itu Maha Tahu. Tuhan tahu hati Monika penuh kepedihan karena perilaku hidup putranya itu. Tuhan juga tahu bahwa di dalam hati Monika ada suatu harapan yang amat besar. Semoga putranya bisa bertobat dan kembali lagi ke jalan Tuhan. Dan hanya kuasa Tuhanlah yang sanggup mengembalikan putranya ke jalan yang benar. Keyakinan dan iman demikian itu sangatlah kokoh kuat. Maka doanya Ibu Monika kepada Tuhan berkali-kali dan terus-menerus itu adalah mengakui kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang berkaitan dengan pergumulan hatinya. Dengan sadar dan sangat percaya Monika mengakui kehendak dan maunya Tuhan saja. Kapan putranya Agustinus itu mulai bertobat, dan selanjutnya bagaimana Agustinus akan dipakai Tuhan, itu semua urusan Tuhan saja. Dengan sadar Monika tidak mau mengatur Tuhan di dalam hal ini. Dengan sadar Monika tidak mau memaksa Tuhan menjawab doanya, mengabulkan permintaannya secepat-cepatnya. Terserahlah pada Tuhan saja, sebab Tuhanlah yang tahu kapan sebaiknya putranya mulai bertobat, dan bagaimana selanjutnya putranya itu akan dipakai Tuhan. Maka di dalam doa-doa Ibu Monika hanya dan semata-mata mengakui kehendak Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan bagi dirinya,
dan jadilah kehendak Tuhan bagi putranya Agustinus. Pastilah saudara-saudariku sekalian, Roh Kudus yang ada di dalam hati Ibu Monika, Roh Kudus itu selalu berdoa bagi Monika. Maka doa-doanya Ibu Monika sebagai ungkapan pengakuan akan kehendak Tuhan, cukuplah dengan linangan air mata kepedihan tanpa kata. Tidak masalah, apalagi seperti harus melaporkan permasalahan dan pergumulan batinnya kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah tahu semuanya. Apalagi harus dengan kata-kata yang mesti menarik untuk merayu hati Tuhan mengabulkan keinginannya. Cukuplah Monika percaya sungguh-sungguh dan menyerahkan diri pada kehendak Tuhan saja. Roh Kudus di dalam hatinya siap mendoakan dia. Saudara-saudariku sekalian, itulah doanya Ibu Janda Monika yang kini telah menjadi Santa Monika, seperti putranya Agustinus telah menjadi Santo Agustinus. Bagaimanakah dengan doa-doa kita sendiri di zaman kita sekarang? Setiap hari kita berdoa. Dan untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang berdoa ini, kita telah membaca banyak buku. Kita memakai banyak buku juga, buku doa sebagai acuan. Kita mengasah keterampilan kita untuk bisa berdoa dengan lancar dan menarik. Kita ikut macam-macam seminar untuk maksud itu. Moga-moga saja esensi doa-doa kita di zaman ini sama dengan esensi doa Santa Monika dahulu kala. Bahwa berdoa itu sesungguhnya mengakui kehendak Tuhan semata-mata. Karena apa yang kita mohonkan itu sudah diketahui oleh Tuhan. Berdoa bukan membujuk hati Tuhan supaya mengabulkan doa-doa kita. Saudara-saudariku sekalian, kita sadar bahwa kita semua ini rapuh, lemah, dan berdosa. Semoga 7 karunia Roh Kudus yang kita mohonkan dalam doa novena hari kedua malam hari ini, Roh Kudus itu menyertai kita, membaharui iman kita, dan mendoakan kita. Tuhan memberkati. Amin.